Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua yang menonton video saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Kartika Ayu Ningtyas, NIM L100200151. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 sebagai moderator. Nah, di kelompok kami sendiri itu membahas tentang situs web dan aplikasi kitabisa.com. Kalian semua pasti sudah tidak asing dengan aplikasi itu kan? Nah, sebelum saya lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami ya. Yang pertama yaitu ada Dimas RS, NIM L100200155 sebagai kategori donasi. Kategori donasi selanjutnya ada Akila Harsono, NIM L100200169, ada Cynthia PA, NIM L100200167. Di bagian kedua yaitu fitur web kitabisa.com, ada Bagus PJ, NIM L100200157, Gilang WW, NIM L100200165, dan A Salmanur, NIM L100200166. Di bagian ketiga yaitu pembuat PPT dan pembantu lainnya, ada Devita YP, NIM L100200159, Nur Aisyah, NIM L100200158. Nah, di bagian editing video ada saya sendiri, Kartika Ayu Ningtyas, NIM L100200151, dan teman saya Hilda A, NIM L100200162. Baik, itulah anggota yang ada di kelompok kami. Kita lanjut ke materi pertama, yaitu pembahasan tentang pengenalan situs web yang akan dijelaskan oleh teman saya. Deskripsi website. Platform kitabisa.com telah berdiri sejak tahun 2013, sebuah platform untuk menggalang dana dan untuk berdonasi secara online atau dikenal dengan platform donation based crowdfunding. Situs dan aplikasi kitabisa.com telah menjadi jembatan kebaikan dan wadah gotong royong masyarakat Indonesia. Tujuan dari website kitabisa.com yaitu sebagai wadah agar setiap orang dapat menggalang dana secara transparan dan sebagai wadah untuk mendonasikan sebagian uang kepada orang yang membutuhkan. Interaksi website pada kitabisa.com terdapat dua, yaitu interaksi pada kolom komentar dan interaksi pada hashtag orang baik. Nah, interaksi antara penggalang dana dan orang yang berdonasi di kolom komentar adalah meminta doa dan mendoakan. Orang yang berdonasi dengan sukarela mendoakan untuk mereka yang sedang terkena musibah atau bencana. Nah, yang kedua yaitu hashtag orang baik. Banyak orang yang berdonasi dan mendoakan orang-orang yang membutuhkan. Karena itu mereka disebut dengan hashtag orang baik oleh pihak kitabisa.com. Jumlah anggota. Anggota tim kitabisa.com yaitu berjumlah 216 orang. Sedangkan jumlah pengunjung aplikasi kitabisa.com telah tercatat diunduh oleh lebih dari 1 juta orang. Aktivitas website pada platform kitabisa.com terdapat 6 juta hashtag orang baik berdonasi, 100.000 penggalang dana, 3.000 yayasan dan lembaga sosial, 250 brand atau perusahaan, 1,5 juta transaksi donasi kebaikan tiap bulannya, 4.000 galang dana tiap bulannya, lebih dari 100 yayasan di 34 provinsi setiap bulannya, lebih dari 100 pasien di 150 rumah sakit se-Indonesia tiap bulannya. Baik, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu pembagian dari fitur website dan aplikasi kitabisa.com. Akan dijelaskan oleh teman saya lagi. Fitur-fitur website Kitabisa. Yang pertama adalah fitur search. Dalam website maupun aplikasi Kitabisa terdapat fitur search. Fitur search ini adalah fitur yang memudahkan penggunanya dalam mencari penggalangan dana yang sebelumnya tidak ditampilkan dalam beranda. Pengguna dapat mencari dengan kata kunci, misalnya tolong menolong. Dengan begitu, secara otomatis akan keluar beberapa opsi penggalangan dana. Yang kedua yaitu fitur galang dana pada website Kitabisa. Fitur galang dana pada website ataupun aplikasi Kitabisa adalah fitur yang menyediakan sarana untuk menggalang dana secara online melalui sebuah halaman campaign. Fitur ini merupakan fitur yang menyediakan tempat bagi penggunanya untuk membuat penggalangan dana yang diinginkan. Fitur ini menyajikan sarana yang lengkap, yaitu menyertakan bagaimana cara menggalang dana di Kitabisa. Yang keempat adalah fitur akun. Akun adalah data tentang seseorang, minimal terdiri dari username dan juga password. Akun merupakan data diri atau identitas virtual seseorang di dunia maya. Dalam fitur ini, selain mengedepankan kemudahan dalam berbagi, kita bisa juga berusaha untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna. Pengguna dapat menggunakan akses login menggunakan email yang nantinya didaftar pengguna. Yang kelima adalah fitur zakat.
kita bisa menyediakan layanan zakat mal di laman zakatkitabisa.com. Fitur bayar zakat online Kitabisa dapat memudahkan kita untuk menunaikan zakat ke lembaga-lembaga percaya. Di sini hasil pengumpulan zakat oleh Kitabisa sebagai unit pengumpulan zakat atau UPZ nantinya akan disetorkan kepada Basnas. Ada juga fitur tambahan seperti kalkulator zakat, lembaga amal zakat, dan juga zakat online. Yang keenam adalah fitur donasi saya. Di sini donatur akan menerima laporan perkembangan donasi yang berisi kabar terbaru dari orang yang dibantu dan juga jumlah dana yang sudah terkumpul, dan juga dapat mengecek donasi apa saja yang telah dilakukan. Donatur dapat mengakses platform Kitabisa 24 jam dalam sehari dan dapat tahu dampak donasi yang telah mereka ikuti. Fitur yang ketujuh yaitu donasi. Donasi di Kitabisa tujuannya untuk membantu orang lain. Sesuai namanya di Kitabisa Saling Jaga, kami ingin memberikan nilai saling jaga, yakni ketika lapang kamu bisa membantu orang lain. Lalu kebaikanmu juga bisa kembali untuk dirimu sendiri ketika kamu sedang membutuhkan bantuan. Dalam donasi sendiri terdapat pilihan Kitabisa berdonasi secara rutin atau donasi rutin, dan berdonasi sekali atau donasi sekali. Fitur ke-8 adalah inbox. Inbox pada aplikasi Kitabisa terdapat dua fitur, yaitu berita dan pesan. Dalam berita, kita dapat mendapatkan info terkini tentang update dari penggalangan dana yang telah kita donasikan sebelumnya. Sedangkan dalam pesan, kita dapat mengirimkan pesan dan menerima pesan kepada donatur lainnya. Lalu yang terakhir adalah fitur Love List. Love List adalah galang dana favorit dengan aplikasi Kitabisa. Kita dapat memilih penggalangan dana favorit. Penggalangan dana favorit ini akan tersimpan langsung di aplikasimu. Jadi kita bisa lebih mudah dalam berdonasi secara rutin ke penggalangan dana tersebut. Hai semuanya, masih semangat? Ya, ini bagian terakhir yaitu bagian kategori donasi. Akan dilanjut oleh teman saya lagi. Dalam kategori kesehatan, kategori ini mencakup donasi di bidang kesehatan. Donasi ini biasanya membantu orang-orang yang membutuhkan dana cukup banyak untuk berobat. Yang kedua adalah kategori bencana alam. Donasi ini untuk korban bencana alam di Indonesia terus mengalir. Kitabisa.com memberikan tempat untuk penyaluran donasi dan bantuan kepada korban yang terkena bencana alam. Yang ketiga adalah dana kegiatan sosial. Kitabisa.com memberikan berbagai pilihan termasuk dana kegiatan sosial. Ada banyak jenis donasi kegiatan sosial yang bisa kita bantu seperti gerakan bagi makanan gratis, pemberian bantuan untuk teman difabel, pembuatan dapur umum, atau kegiatan bersama anak-anak yatim. Yang keempat adalah zakat dan rumah ibadah. Dalam donasi kategori zakat, Kitabisa sudah banyak memberikan donasi kepada program-program atau lembaga yang telah bekerja sama dengan Basnas, yaitu seperti rumah zakat. Kategori selanjutnya adalah kategori kemanusiaan. Kitabisa.com juga memberikan berbagai pilihan untuk memberikan kebaikan dan menolong sesama dengan manusia, memberikan tempat untuk menyalurkan donasi ke sosial. Kategori selanjutnya adalah kategori beasiswa dan pendidikan. Kitabisa.com juga memberikan wadah untuk memberikan donasi kepada anak-anak yang kekurangan dalam masalah pendidikan, yakni dengan menyalurkan donasi kepada anak-anak penghafal Quran yang digalang oleh lembaga Rumah Tafsir Al-Fatihah, Rumah Tajwid Al-Fatihah atau RTA adalah program pendidikan penghafal Al-Quran untuk anak-anak hingga dewasa. Yang ketujuh adalah sarana dan infrastruktur. Kitabisa.com memberikan wadah terhadap para donasi yang akan memberikan sumbangan dalam mendirikan suatu fasilitas sarana infrastruktur. Contohnya mendirikan tempat TPQ untuk anak-anak. Yang kedelapan adalah anak dan balita. Kitabisa.com memberikan peduli kasih terhadap anak dan balita yang mengalami ketidakberuntungan dalam hidup. Kategori terakhir adalah kategori panti asuhan. Di sini Kitabisa.com juga memberikan bantuan terhadap anak yatim dan piatu dengan cara menyalurkan donasi untuk mendirikan bangunan serta membantu memenuhi kebutuhan anak yatim piatu agar anak-anak yatim dan piatu bisa merasakan kehidupan yang layak seperti anak-anak pada umumnya. Bagaimana? Sudah mengerti kurang lebihnya tentang website dan aplikasi Kitabisa.com? Semoga teman-teman kami, teman-teman saya bisa menjelaskan semuanya dengan baik dan jelas, dan para audiens bisa mengerti maksud yang kami sampaikan. Sayangnya pertemuan kita hari ini sudah berakhir. Semoga ada kesempatan lain waktu kita bisa bertemu. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf sebagai perwakilan dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.